Shalom warga kerajaan, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Pohon Tarbantin. Diambil dari Yesaya 6:61 ayatnya yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nah, orang tua pasti suka ketika anaknya sewaktu kecil dipuji orang saat mereka terlihat rapih dan juga wangi pastinya. Orang yang memuji tahu bahwa anak kita tidak berdandan sendiri. Orang tuanya yang memandikan anaknya, membersihkan badannya, mengganti baju tidurnya dengan baju yang bagus untuk bepergian supaya anaknya terlihat baik. Jadi ketika ada yang memuji, yang bangga sebenarnya bukan anaknya, yang bangga adalah orang tuanya. Betul ya? Nah, ayat bacaan hari ini menyatakan bahwa Tuhan menggantikan apa yang terlihat buruk dengan yang baik dan bagus. Perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, dan nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, supaya kita terlihat indah dan orang menyebut kita seperti pohon tarbantin kebenaran, untuk mempertontonkan kemuliaan dan keagungan Tuhan kepada dunia. Tuhan bangga ketika kemuliaannya dinyatakannya lewat hidup kita. Nah, banyak orang ketika melakukan barter atau pertukaran, dia pasti mau yang dia terima bernilai sama atau lebih daripada apa yang dia berikan atau tukarkan. Nah, saya belum pernah bertemu pribadi di dunia ini yang mau mengambil keburukan, kotoran, bahkan kenajisan kita dan menukarkannya dengan sesuatu yang indah dan berharga. Hanya Tuhan yang rela mengambil keburukan masa lalu, dosa kita, air mata, kesedihan, penyakit kita, dan digantikan dengan keindahan masa depan yang cerah, ya, pengampunan dosa, keselamatan, sukacita, dan kesembuhan. Hanya siapa? Hanya Yesus. Mana ada orang yang mau barter dan dia justru menerima hal-hal yang seperti itu. Hanya Yesus yang mau mengambil semua keburukan kita, dan kita justru diberikan hal yang baik dari dia. Yesus bahkan bertukar posisi dengan kita. Yang harusnya kita mati, dia yang mati ganti kita untuk menebus semua dosa kita. Yesus menukar duka cita kita dengan tarian. Dia melepas kain kabung kita untuk memberi kita sukacita. Pohon tarbantin adalah gambaran kehebatan, kemuliaan, keagungan Tuhan. Daud mengalahkan Goliat di lembah Tarbantin hanya dengan batu dan umban. Semua yang menyaksikan pertarungan saat itu dan kita yang membaca kisahnya tahu bahwa itu semua karena Tuhan. Kisah yang lain tentang pohon Tarbantin itu ditemukan di Kejadian 35 ayat 4 yang mengatakan begini, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Yakub yang sedang dalam kesesakan ketika lari dari pengejaran Esau kakaknya, mengatakan kepada orang-orang yang bersama dengannya untuk menyerahkan apapun berhala mereka dan ditanam di bawah pohon besar yang dikatakan di ayat ini, pohon besar itu adalah pohon tarbantin. Apapun yang kita agungkan dan lebih mementingkan daripada Tuhan dalam hidup ini adalah berhala yang akan selalu menghalangi rencana indah Tuhan atas hidup kita. Pastikan, sebelum Tuhan menukar duka kita menjadi tarian dan kain kabung kita menjadi sukacita, serahkan semua yang menghalangi hubungan kita dengannya. Tidak ada yang lebih penting dari rencana Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Dia sudah menyediakan pengganti bagi semua duka dan kesukaran kita. Sekarang saatnya kita singkirkan dan kuburkan semua berhala di dalam hidup kita, di bawah pohon tarbantin kita. Karena seperti keindahan pohon ini, dia mau membuat kita berhasil dan keberhasilan kita mempertontonkan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Itulah hikmat di balik kisah daripada pohon tarbantin yang tertulis di Alkitab. Itu sebabnya hari ini, yuk apapun yang menjadi berhala atas hidup kita, singkirkan, tanam di bawah pohon tarbantin itu, serahkan kepada Tuhan, dan jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Dan ingat, apapun yang kita sedang alami hari ini, kita sudah membaca hikmat ini. Ya, duka menjadi suka, duka cita menjadi sukacita, dan apapun yang menjadi kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan, karena Tuhan sudah barter
sudah mengambil semua keburukan kita, bahkan dosa kita ditukar menjadi keselamatan yang luar biasa. Bahkan posisi kita yang harusnya mati ditukar oleh Yesus sendiri. Dia yang mati ganti kita. Indah kebenaran di dalam firman Tuhan, betapa indahnya kita memiliki Tuhan yang menjadi juru selamat atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami makin sadar dan terus dibuat sadar bahwa Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kami. Kami percaya dengan hikmat daripada pohon tarbantin ini, kami percaya Tuhan, bahwa kehidupan kami akan terus merdeka di dalam Tuhan. Kami nggak mau apapun menjadi berhala atas hidup kami, dan kami mau hari ini kembali Tuhan kami dibuat sadar bahwa apapun kesulitan dalam hidup kami, Tuhan sudah memiliki penebusan, jalan keluar, bahkan duka diganti suka, bahkan kesulitan diganti sebuah pengharapan, dan bahkan hal-hal yang lama diganti dengan hal yang baru, dosa diganti keselamatan, kematian diganti dengan kebangkitan, dan kehidupan yang kekal, dan itu semuanya sudah dianugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur bahwa hari ini ada pribadi yang menukar dirinya dengan kami, yang harusnya kami mati, tetapi Engkau yang mati ganti kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau selalu Tuhan mengagungkan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami nggak mau sia-siakan itu. Kami mulai hari yang baru ini, dan kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.